Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, kita akan membahas tentang pelaksanaan ibadah yang dikaitkan dengan adanya bulan-bulan pada penanggalan Hijriyah. Tentu sejak zaman Rasulullah itu sudah diberlakukan adanya tentang ibadah Ramadan, ibadah haji, bulan haji, kemudian tentang pelaksanaan Syawal, 1 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain-lainnya. Itu adalah nama-nama penanggalan yang memang sudah maklum dan berlaku di zaman Rasulullah. Maka peristiwa-peristiwa penting itu sebetulnya bukan terjadi pada bulan Muharram saja, namun pada bulan-bulan lainnya pun banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Kalau kita teliti sejarah atau sirah nabawiyah, bahwa Nabi dan sahabat menyadari pentingnya peristiwa hijrah itu. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang sengaja memperingati peristiwa hijrah tersebut. Ibadah itu tidak ada yang bisa melawan keutamaan para sahabat. Kita lihat bahwa turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum pernah diusulkan kepada Umar bin Khattab. Namun oleh Umar hal itu tidak diperhatikan, bahkan ditentang oleh Umar. Karena tentu Umar tahu bahwa itu bukan perintah Nabi. Betapapun menggodanya suatu event, para sahabat tidak akan melakukannya karena itu tidak diperintahkan Rasul. Sesuatu yang ditinggalkan Rasul, yang tidak dikerjakan, tentu tidak boleh dikerjakan, tidak boleh disyariatkan. Bahkan secara tegas Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Jadi dalam persoalan ini sudah final, agama Islam itu sudah lengkap dan komplit sempurna. Maka tidak boleh kita mengarang-arang ibadah. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang. Atau al-aslu fil ibadati tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai adanya dalil yang memerintahkannya. Lalu tidakkah kita takut tentang amalan yang didasarkan pada karangan-karangan atau tujuan kelezatan semata dari perasaan kita, maka kemudian kita terdorong melakukannya, padahal Rasulullah jauh-jauh mendeteksi itu tentang kecenderungan kita itu inginnya ngarang-ngarang. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tentu di sini adalah yang berkaitan dengan ibadah, ya. Nah, kemudian sejelek-jelek perkara itu, ya, dalam persoalan agama itu adalah yang diada-adakan, yang dikarang-karang, ya. Kemudian setiap perkara yang dikarang-karang tentunya itu adalah bid'ah. Karena ibadah, ya, dan setiap bid'ah jelas itu adalah kesesatan. Jadi begitu ikhwan, bahwa tentu kita dalam persoalan ini jangan terdorong oleh arus, ya, oleh yang lain melakukan itu maka kita ingin pula melakukannya. Bahkan hal yang patut kita takutkan kalau kita memaksa untuk melakukan ini, yaitu peringatan hal yang serupa yang diada-adakan, yang Rasul tidak mengadakannya, sahabat yang sangat tahu ajaran Rasulnya kemudian kita coba karang-karang. Sebetulnya terkenalah kita dengan apa yang disebut ancaman tasyabuh, antasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum itu. Tidak takutkah kita dengan ancaman ini? Kita akan diserupakan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang rusak, dengan orang-orang yang akan celaka. Barakallahu li wa lakum.